والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita pada malam hari ini untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Kita doakan sahibul majelis akhina Al-Ustaz Ali Wafa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para ulama, para masyayikh, para habaib, para guru-guru, para asatidzah yang hadir tengah-tengah kita, dan juga para tokoh masyarakat. Di sini juga ada Bapak Gubernur serta segenap pimpinan pemerintahan, pimpinan dari kepolisian, TNI, dan seluruh masyarakat yang hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang membuahkan taqwa dan membuahkan istiqamah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul mengenang daripada dan merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus juga haul al-Imam al-Arif billah al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar al-Syadhili, dan juga Kiai Haji Hashim bin Abdul Ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Adapun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disifatkan, lam ya'ti basyarun ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi, qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurahu 'alaiha maghsurah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia yang paling indah, yang paling tampan, yang paling agung, yang paling luhur, yang paling santun, yang paling mulia, yang paling harum, yang paling lembut, yang paling penuh rahmat, yang paling penuh kasih sayang, yang paling peduli dan penuh cinta kepada semua. Gak ada manusia manapun juga yang bisa menyamai keindahan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, baik keindahan fisiknya, baik keindahan akhlaknya, baik keindahan senyumnya sallallahu alaihi wasallam. Falau hadatsana lil badri 'inda tamamihi lam yakhsafi wa ala tafannuni wasifihi li wasfihi afna zaman wa fihi ma lam yusafi. Seandainya sedikit keindahan Rasulullah dipinjamkan kepada bulan, maka enggak ada lagi yang namanya gerhana bulan. Bulan akan selalu terang, bisa kalah terangnya matahari. Seandainya dipinjamkan sedikit keindahan Rasulullah kepada bulan tersebut. Dan sehebat-hebatnya orang di dalam mensifatkan keindahan Nabi Muhammad, maka mungkin semalaman, seharian, 1 bulan, 1 tahun dia berbicara tentang keindahan Rasul, masih belum habis keindahan Rasul. 10 tahun, 100 tahun, seumur hidup, atau 1 zaman dunia ini dilalui, dia habiskan untuk menceritakan keindahan Rasulullah, namun belum habis keindahan Rasulullah untuk diceritakan sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, itu beliau menyebutkan bahwasanya sehebat-hebatnya orang menceritakan Rasulullah, keindahan Rasulullah, berlalu waktu sedangkan belum habis keindahan Rasulullah untuk diceritakan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidatuna Aisyah, beliau pernah ditanya, ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan dari Rasulullah. Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah semuanya menakjubkan, semuanya istimewa, semuanya luar biasa. Kalau ditanya mana yang paling luar biasa, semuanya paling luar biasa, semuanya paling agung sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah demikian berkesan di mata sahabat-sahabatnya, bahkan di mata anak-anak kecil, di mata semua orang demikian berkesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah dulu tuh ada sahabat usianya udah lanjut, udah tua, datang tabi'in berkunjung kepada dia. Ketika berkunjung, berziarah kepada sahabatnya Rasulullah, mungkin salah satu sahabat yang paling sepuh di masa itu. Alhasil ketika berkunjung selesai ziarah, itu sahabat pas kebetulan dia buka kofiahnya. Begitu terbuka kofiahnya atau pecinya itu, rupanya jambulnya itu jatuh ke bawah.
Masya Allah, panjang banget jambulnya. Rambutnya pendek, cuma jambulnya doang, panjang sampai ke bawah. Ya, kemudian disisir, dirapikan, digulung lagi ke atas, dipakai lagi pecinya. Rambutmu pendek, wahai sahabat. Akan tetapi, kenapa jambulmu panjang sekali? Kenapa nggak dipotong? Bilang ini bukan sembarang jambul, istimewa. Dulu waktu saya kecil, Rasulullah SAW pernah ngusap di bagian depan kepala saya, diusap, dipegang oleh tangannya Nabi Muhammad. Sejak saat itu, dari kecil ini saya begitu jambul saya, bagian depan kepala saya diusap, dipegang oleh Rasulullah. Saya tidak mau bagian ini digunting. Saya ingin meninggal dunia membawa bagian yang pernah bersentuhan dengan telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil itu diingat terus, dijaga apa yang dia dapat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimisahkan, ada salah seorang anak kecil datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ramah bahkan kepada anak-anak kecil. Itu anak kecil tersebut ketika datang bercanda dengan Rasulullah, Rasul ambil air minum, ada mangkuk di hadapannya, gelas, diambil air minum, sebagian diminum oleh Rasulullah, terus sisanya disemburkan di wajah anak tersebut dengan mulutnya. Itu anak tertawa, senang, tertawa gembira, disembur dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan bahwasanya anak tersebut sampai usianya lanjut, sampai dia sudah tua, itu wajahnya nampak bercahaya putih, walaupun usianya sudah lanjut, wajahnya nampak bercahaya berkat apa? Umurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia dari sebuah mangkuk berkumur, itu air kumurnya dikembalikan lagi di mangkuk. Ada anak kecil ngambil mangkuk tersebut, diminum oleh anak itu, diminumkan air kumurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh subhanallah, Allah Ta'ala berikan kecerdasan kepada anak tersebut, berubah menjadi anak yang sangat jenius, anak yang sangat cerdas berkat minum air kumurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang dari Nabi Muhammad, bahkan sampai air kumurannya membawa berkah istimewa Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Mereka menyebutkan di dalam banyak riwayat itu Nabi Muhammad seringkali terkadang kalau jalan di atas batu, telapak kakinya nempel sama batu, itu sampai nyeblos dalam batunya, itu sampai mendem kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menapak di atas batu yang padat, itu batu itu menjadi mendem, kelihatan bekas telapak kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga telapak kaki Nabi Muhammad yang mendem di beberapa batu itu batu-batu tersebut terlihat dan nampak dan diabadikan. Di antaranya ada bekas telapak kaki Rasulullah waktu Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj di Masjidil Aqsa. Ada bekas telapak kaki Nabi Muhammad. Kemudian juga ada beberapa bekas telapak kaki Nabi Muhammad yang lain. Dan hal ini pun terjadi kepada Nabi Ibrahim. Tatkala beliau membangun Ka'bah, itu beliau berdiri di atas sebuah batu. Itu telapak kaki Nabi Ibrahim sampai ambles di dalam batu tersebut. Dan mukjizat bagi Nabi yang lain itu ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu cuma satu, tetapi Nabi Muhammad ada banyak kejadian yang serupa itu. Dikatakan bahwasanya salah seorang sultan Batu Lai di Mesir sana itu sampai mengeluarkan uang sebesar 20.000 dinar. Nggak tahu berapa rupiah, satu dinar lebih kurang sekitar 3 juta. Nah kali 20.000 aja. Dia keluarkan uang 20.000 dinar untuk membeli bekas pijakan telapak kaki Nabi Muhammad yang tercetak di sebuah batu di sana Masjidil Aqsa. Dia keluarkan biaya sebesar itu. Dan dia berpesan, nanti kalau saya mati, itu bekas telapak kaki Rasulullah tolong letakkan ya di bagian kepala dari kuburan saya. Masya Allah, ngambil berkahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah adalah Sayyidul Aqwan. Beliau adalah pemimpin dari alam semesta ini. Beliau adalah kekasih Allah. Dan Allah Ta'ala perintahkan alam semesta untuk bersinergi kepada Nabi Muhammad, untuk taat kepada Nabi Muhammad, untuk beriman kepada Nabi Muhammad, untuk patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan
datang hewan, itu rusa datang dan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Didengar oleh sahabat. Nabi bilang, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan semuanya beriman kepadaku, melainkan semuanya tahu bahwasanya aku Rasulullah, kecuali adalah yang membandel dari kaum manusia dan kaum jin. Nah, itu mereka yang sulit untuk beriman. Tetapi makhluk-makhluk yang lain, mereka tahu kalau aku adalah Rasulullah dan mereka beriman. Kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi bilang, inilah alam hajaran kan di Makkah yusallim alayya qabla bi'atsah. Saya ingat dulu ada sebuah batu di Makkah, yang mana batu itu selalu memberi salam kepada saya. Setiap kali saya lewat, batu memberi salam kepadaku. Dari sejak sebelum saya diutus sebagai Nabi dan Rasul, itu batu selalu memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Bahkan Nabi jalan di awal-awal kenabian beliau, jalan di pinggiran kota Makkah, itu tidaklah saya lalui pepohonan dan bebatuan, melainkan semuanya memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Madinah pun juga terjadi hal yang serupa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwasanya saya berjalan kepada Rasulullah di pinggiran kota Madinah, maka tidaklah kami melewati bebatuan ataupun pepohonan ataupun bukit kecil, melainkan semuanya memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya dengar suara salam mereka. Bahkan di dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi Muhammad itu duduk di sebuah tempat. Di situ bersama Abu Dzar. Gak lama datang Sayyidina Abu Bakar, kemudian datang Sayyidina Umar, kemudian datang Sayyidina Utsman dan beberapa sahabat yang lain. Kemudian Nabi Muhammad mengambil beberapa kerikil. Itu kerikil begitu dipegang oleh Rasulullah, jumlahnya 7 atau 9 kerikil atau 10. Begitu dipegang di telapak tangannya Nabi Muhammad, itu kerikil bertasbih, mengucap subhanallah, bertasbih, dan didengar oleh semua sahabat yang hadir di situ. Kemudian kerikil itu diletakkan di tanah, berhenti tasbihnya, gak kedengaran. Kemudian dipegang lagi oleh Rasulullah, bertasbih lagi terdengar. Terus Nabi pegang tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diletakkan kerikil itu, batu-batu itu di telapak tangannya Abu Bakar Siddiq, dan bertasbih di telapak tangannya Abu Bakar Siddiq. Gak lama diambil oleh Rasulullah, diletakkan lagi di tanah, berhenti tasbihnya. Diambil lagi oleh Rasulullah, dia bertasbih, diletakkan di tangan Sayyidina Umar, dia bertasbih lagi. Begitu diletakkan di tangan Sayyidina Utsman, dia bertasbih, terus dibalikan lagi, dikembalikan lagi ke tanah. Itu sahabat yang lain penasaran, mereka ambil tuh batu. Ketika mereka ambil tuh batu, dia nggak bertasbih, tangannya beda dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada bebatuan, itu mereka bertasbih dan mengenali telapak tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hadis mutawatir. Dalam hadis mutawatir. Tahu kan mutawatir? Artinya mustahil kalau itu hadis yang dipalsukan. Ini betul-betul hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat hingga mencapai derajat tawatir. Itu disebutkan apa hadis itu? Hadis tentang kejadian Jadid. Sebuah batang pohon di dalam masjid, yang mana dulu Rasulullah kalau beliau khutbah atau ceramah atau mengajar bersandar, dia berdiri di batang pohon tersebut yang merupakan bagian daripada tiang masjid. Nabi berdiri di situ sambil bersandar memberikan nasihat kepada para sahabat. Kemudian beberapa sahabat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan untukmu sebuah mimbar, kau bisa duduk di atasnya dan berdiri di atasnya? Maka dibuatkanlah sebuah mimbar untuk Rasulullah. Dan mimbarnya Rasulullah itu 3 anak tangga. Sehingga begitu hari pertama mimbar itu dibuat, Nabi Muhammad yang biasanya di mana namanya di tiang, di mana namanya di pohon sebagai tempat sandaran, itu dia pindah bergeser cuma 1-2 meter. Berdirinya di mimbar, enggak di tiang itu lagi, enggak di bawah pohon itu lagi, batang kurma itu. Maka begitu Nabi di mimbar, lagi tengah memberikan pengajaran dan dakwah dan nasihat, tahu-tahu terdengar tangisan, jeritan, rintihan. Dari mana itu? Enggak tahu, dari batang pohon kurma yang ada menjadi tiang masjid tersebut. Sampai jeritannya itu hampir-hampir membuat tembok pecah dan retak. Rasulullah setelah turun dari mimbarnya menghampiri batang kurma tersebut, diusap, dipegang oleh Rasulullah, ya,
sampai tangisannya mereda seperti seorang ibu menenangkan anaknya yang nangis. Begitu Rasul bilang, seandainya aku tidak tenangkan dia, bakal terus menjerit sampai hari kiamat. Dia bersedih karena dia mengira telah berpisah dari aku, karena dia mengira aku tinggal. Itu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri bilang, lihat, itu kalau dia menyebutkan hadis ini, dia bilang kepada sahabatnya, lihat, bahwasanya dia batang pohon itu hanya terpaut jaraknya 1 atau 2 meter dari Rasulullah SAW, tapi dia bersedih karena merasa jauh dari Nabi Muhammad, padahal Nabi depan matanya dia. Apakah kita tidak rindu kepada Rasulullah SAW? Al-Hasan Al-Basri kalau dicerita tentang kisah jilid tersebut, beliau menangis. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, saudara-saudara sekalian, semua benda tahu tentang Rasulullah SAW dan beriman. Itu bahkan sampai pepohonan, bukan hanya memberi salam kepada Rasulullah SAW, bahkan patuh dan taat kepada Nabi Muhammad. Itu dikatakan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa dihidupkan lagi, maka Nabi Muhammad SAW bisa membuat pohon yang merupakan benda mati itu hidup dan datang menghampiri Rasulullah SAW. Bukan cuma sekali 2 kali, tetapi berkali-kali terulang kejadian itu. Di antaranya adalah kejadian sama Luka yang diajak, maukah engkau beriman? Bilang, saya mau beriman. Sampai pohon ini datang menghampiri engkau. Maka dibilang, panggil pohon itu. Bilang, Rasulullah memanggil engkau. Maka dipanggil pohon tersebut, itu pohon langsung bergerak kanan kiri. Dia keluar dari bumi, menyeret akarnya di bumi, menghampiri Rasulullah SAW, hingga Rukana terkagum-kagum dan dikatakan oleh Rasulullah, baliklah ke tempatmu, kembali lagi ke tempatnya semula. Dalam kejadian yang lain, Rasulullah SAW ingin buang hajat, berada di padang pasir, nggak ada tempat buat menutup diri. Akhirnya Rasulullah panggil, di situ ada beberapa pepohonan, tapi terpisah jaraknya. Nabi tarik yang satu, kesinilah, kemarilah, sampai engkau bisa menutupi aku. Beberapa pohon datang menghampiri Rasulullah SAW. Dalam riwayat Nabi bilang kepada Jabir, wahai Jabir, panggil pohon itu, suruh datang ke sini. Jabir hampiri, dia bilang, Rasulullah memanggil kamu, wahai pohon. Datang itu pohon menghampiri Nabi Muhammad, menempel kepada barisan pohon lainnya, membentuk seperti ruang tertutup bagi Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah selesai buang hajatnya, diperintahkan kembali ke tempat kalian masing-masing, dan mereka kembali. Dalam kejadian yang lain, ada Nabi Muhammad berjumpa dengan beberapa orang, dengan satu orang Arabi. Kemudian Rasulullah berkata, apakah engkau mau mendapatkan sebuah kebaikan? Bilang, saya mau. Kalau kamu mau, ikutlah kepada ajaran agama Islam ini. Bilang, apa buktinya kalau kamu Rasulullah? Hingga saya beriman, buktinya adalah panggil pohon itu akan datang kepadaku. Bagaimana cara? Bilang, Rasulullah memanggil kamu. Maka itu Arabi, orang Badui itu menghampiri pohon, dibilang Rasulullah memanggil engkau. Itu pohon keluar, ya, dari tempatnya, dia menyeret akarnya, ya, ke bumi sampai kelihatan bekas akarnya itu, menghampiri Rasulullah SAW, bahkan menunduk bersujud di hadapan Nabi besar Muhammad SAW dan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus disuruh balik lagi ke tempatnya dan dia balik lagi. Itu Arabi langsung beriman dan masuk Islam. Begitu, dan dia pulang ke kampungnya menceritakan hal tersebut kepada orang-orang di kampungnya. Dan inilah Rasulullah SAW yang memiliki mukjizat yang agung, yang luar biasa. Itu ulama sampai mengatakan bahwasanya nabi-nabi diberikan mukjizat, tapi mukjizatnya Nabi Muhammad jauh lebih hebat. Dibilang Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Begitu dibilang Nabi Muhammad menghidupkan pohon. Datang. Kalau orang mati memang tadinya hidup, asalnya hidup, mati dihidupkan lagi, biasa. Tapi pohon memang nggak ada hidup-hidup, ya memang begitu pohon sudah. Tapi dia bisa hidup, dia bisa datang, begitu, dan bersujud di hadapan Rasulullah SAW. Itu ulama bilang lebih luar biasa lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling spesial. Dan Allah jadikan beliau, memilih beliau sebagai teladan bagi kita sekalian.
dipilihkan kita teladan yang paling baik, teladan yang dipilihkan oleh Allah kepada kita, yakni Nabi Muhammad. Kalau di situ ada teladan yang lebih baik dari Rasulullah, bakal dipilihkan, bakal ditunjuk, ikuti dia. Tetapi Allah Ta'ala pilihkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti Rasulullah, tapi kita nggak bisa mengikuti Rasulullah untuk suruh pohon datang menghampiri kita. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa mengikuti Rasulullah membuat bebatuan bertasbih di telapak tangan kita. Kita nggak bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pohon bersujud. Kita nggak bisa mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mukjizat beliau. Tapi kita bisa mengikuti bagaimana Rasulullah berucap, bagaimana Rasulullah bersikap, bagaimana Rasulullah menyayangi dan mengasihi kepada sesama. Kita bisa mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membawa kedamaian dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan manfaat kepada semua manusia. Kita bisa mengikuti sunnahnya Nabi. Kita bisa mengikuti sholatnya Nabi Muhammad. Kita bisa mengikuti sedekahnya Nabi Muhammad walaupun sedikit. Ikuti daripada apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan bahwasanya a'zamul karamah al-istiqamah. Keramat yang paling agung adalah istiqamah dengan ajaran yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keramat bisa terbang, begitu ya, kayak burung. Keramat bisa jalan di atas air, kayak ikan, kayak kodok. Tapi keramat yang paling agung, kemuliaan yang paling agung, ketika kamu bisa kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi Muhammad, akhlaknya. Kita kalau fisik mengikuti Nabi Muhammad ya kalah jauh kita. Begitu. Wajah kita nggak seperti wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang paling tampan. Kalau kita wajahnya pas-pasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya nggak pernah melihat yang seperti Nabi Muhammad. Sebelum beliau, setelah beliau, nggak ada orang yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya Nabi ya udah, Pak. Kalau bentuk fisik tubuh nggak ada yang bisa menyamai Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perangai akhlak kita memang disuruh mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi contohkan akhlak tersebut kepada kita. Apa perangainya Nabi Muhammad? Nabi bilang di dalam hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap kaum wanitanya, terhadap sanak kerabatnya, dan aku adalah yang paling terbaik terhadap mereka semua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat kita, famili kita, kaum wanita kita? Ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terhadap tetangga luar biasa baiknya. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu anna sayyid itu. Senantiasa malaikat Jibril berpesan kepadaku, suruh perhatikan tetangga, sampai saya berpikir jangan-jangan itu kalau saya mati yang warisin saya tetangga saya. Saking malaikat Jibril wanti-wanti tentang urusan tetangga. Sampai Nabi Muhammad tahu bilang apa? Tentang kepedulian kita kepada tetangga. Tetangga itu apa? Tetangga itu 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Itu kampung tuh. Itu tetangga kita, itu lingkungan kita. Sampai seperti itu. Kepedulian Rasulullah kepada lingkungan, kepada warga, kepada masyarakat, hingga beliau mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Nabi bilang, man la yu'min jarahu bawahiqah. Yang tidak membuat tetangganya aman dari gangguannya, itu tidak beriman. Yang mengganggu tetangganya tidak beriman. Itu sebagian sholihin, dia berkunjung kepada kawannya, seorang waliullah, seorang sholih juga. Dia lihat di rumah kawannya itu banyak tikus. Sampai bilang, di rumah kamu terlalu banyak tikus. Saya punya solusinya. Apa solusinya? Biar nggak ada tikus. Gampang. Piara kucing.
Bilang, ya kalau itu sih saya udah tahu sejak puluhan tahun yang lalu. Nah terus kenapa kamu nggak piara? Saya takut kalau saya piara kucing, tikusnya lari. Cuma saya takut larinya ke rumah tetangga. Jadi saya tergolong mengganggu tetangga gara-gara tikus saya. Mendingan rumah saya yang diganggu tikus, jangan tikusnya lari mengganggu rumah tetangga. Kata orang tersebut. Sampai demikian perhatian mereka. Begini muslim, begini mukmin. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengajarkan, wallahi la yu'min man bata syab'an wajarhu jaya'. Demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, tetangganya kelaparan. Nabi mengajarkan begitu. Nabi siapa? Nabi kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya, yang kita kenang maulidnya, yang kita kenang mukjizatnya, yang kita sebut pujian-pujian terhadapnya, yang kita sholawat kepadanya, dan kita beri salam kepadanya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesan, itu kalau kalian bikin masakan, ya mungkin tidak bisa memberikan dagingnya kepada tetangga karena terlalu sedikit, maka banyakkan kuahnya, berikan kuahnya kepada tetangga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai bilang, lingkungan, warga, tetangga, ada yang punya satu hak, ada yang punya dua hak, ada yang punya tiga hak. Yang satu hak itu adalah haknya tetangga. Dua hak apabila haknya tetangga, dan juga haknya muslim, tetangga muslim. Ada juga tetangga yang punya tiga hak, haknya tetangga, hak sebagai muslim, dan juga sekaligus kerabat juga family yang tinggal dekat dengan rumah kita. Adikul ladzi haqqin haqqahu. Tiap orang yang punya hak kasih haknya mereka, jangan zalimi orang lain. Nabi sampai mengatakan, disebutkan, diceritakan kepada Rasulullah tentang seorang wanita. Imra'ah. Disebut ada seorang wanita ya Rasulullah, tasumun nahar, taqumul lail. Wanita ini tahu kerjaannya apa? Puasa. Kalau siang hari selalu puasa, tiap hari puasa. Malam hari selalu ibadat, semalam suntuk dia beribadat. Ini wanita yang beribadat apa namanya? Wanita surga kan? Tapi ada tapinya. Puasa tiap hari. Kemudian juga ibadat sepanjang semalam suntuk, tiap malam gak tidur, khusus buat ibadat. Tapi satu, karena tu'dzi jaraha bilisaniha, mengganggu lingkungan dengan mulutnya. Katain orang, gosipin orang, bicarakan keburukan orang lain, begitu, mengganggu tetangga, lingkungan dengan mulutnya. Maka bagaimana wanita tersebut statusnya Rasulullah? Tahu Nabi bilang apa? Hiya finnar. Wanita ini di neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya mau tanya, kita bangun tahajud semalam suntuk? Enggak, kita enggak tahajud semalam suntuk. Yang kedua, tiap hari kita berpuasa? Enggak tiap hari kita berpuasa. Oke. Yang ketiga, kita pernah ganggu orang dengan mulut kita? Nah, hati-hati. Itu wanita tadi itu ada satu orang tiap hari puasa, tiap malam tahajud, tapi ganggu orang dengan mulutnya, finnar, di neraka. Dan kita puasanya agak, tahajudnya juga pas-pasan. Terus kita ganggu orang dengan mulut kita, hati-hati. Jangan ganggu orang dengan mulut kita, jangan mencaci, jangan memaki. Jadilah Nabi seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi Muhammad diganggu, apa ada? Rasulullah mengganggu orang lain? Kita tahu kan dalam sejarah Rasulullah diganggu oleh Abu Lahab, diganggu oleh Abu Jahal, diganggu oleh orang-orang musyrikin Quraisy, diganggu, dilempari batu, dilempari kotoran. Bukan saat berjalan saja, lagi sujud ditaruh kotoran di atas kepalanya Rasulullah saat sedang bersujud. Berdarah, terluka, giginya patah, keningnya terluka, dilempari bebatuan. Sallallahu Alaihi Wasallam ditaruh duri di jalanannya, digali lubang untuk Rasulullah terperosok di dalamnya, dimaki, dicaci, diperangi, diprovokasi. Segala keburukan dilakukan terhadap Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bagaimana mensikapinya? Adakah riwayat Nabi pernah mengganggu orang lain? Pernah menggolimi orang lain? Dikatakan Rasulullah nggak pernah memukul orang, melukai orang dengan tangannya. Begitu.
illa an yakuna jihad fi sabilillah. Lain daripada itu, enggak pernah mengganggu orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Dimaki-maki di rela, enggak pernah mencaci orang. Rasulullah dimaki, dicaci, tapi pernah enggak ada riwayat Nabi ngatain orang kafir, orang musyrikin yang ada di Mekah? Pernah enggak ada riwayat Nabi ngatain orang munafikin yang ada di Madinah? Enggak pernah ada. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dicaci maki, dikata-katai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hanya berucap yang baik. Idza khatabahum al-jahiluna qalu salam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ikuti Rasulullah. Jangan ganggu orang. Lebih baik diganggu, jangan ganggu. Sebisa mungkin jangan kita dizalimi, jangan kita menzalimi. Jangan kita dicaci, jangan kita mencaci. Jangan kita diganggu, jangan kita mengganggu. Tapi kalau emang nasib kita harus kena salah satunya, mendingan diganggu, jangan mengganggu. Dizalimi, jangan menzalimi. Dicaci, jangan mencaci. Difitnah, jangan memfitnah. Dan memang seperti itu para anbiya, para rasul, para auliya wassalihin radhiyallahu anhum ajma'in. Pernah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diprovokasi oleh seorang Yahudi. Itu orang Yahudi lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika dia lewat di hadapan Rasulullah, dia ngasih mengucapkan kata-kata bentuknya seperti salam tapi isinya makian dan sumpah serapah. Dia bilang apa? Assalamualaikum. Ya Muhammad, assalamualaikum. Artinya kedengarannya seperti salam alaik, tapi padahal dia bilang assam itu al-maut. Artinya ya Muhammad, semoga engkau cepat mampus. Itu rasanya. Siti Aisyah dengar begitu, Nabi tahu jawab apa? Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikum, dan atas kamu. Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, kamu gak paham. Dia bilang, Waalaikumsalam wa la'nah, kata Siti Aisyah. Justru kamu yang mampus dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nabi dengar begitu, Nabi tegur, marah pada Siti Aisyah. Bukan marah kepada Yahudi, tapi yang ditegur Siti Aisyah. Kalau dia memang udah Yahudi, memang sudah begitu, apa yang diharapkan dari orang macam itu? Tapi Nabi tegur Siti Aisyah, kamu istriku, kamu kenal Islam, kamu kenal adab. Kenapa kamu berucap demikian? Dan ya Aisyah mana? Kenapa kamu berucap? Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, amatas ma'maikul. Kamu nggak dengar apa yang dia ngomong tadi? Nabi sini, ya Aisyah, amatas ma'maikul. Kamu dengar nggak apa saya ngomong? Mada alun alaik. Dia ngomong assalamualaikum. Saya ngomong apa? Wa'alaik. Kematian atasmu dan atasmu, semua orang bakal mati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditawilkan yang bagus saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata itu ulama bilang al-afiyah asyratu ajza, tis'a minha fi taghaful. Al-afiyah, mau selamat, mau aman, mau tentram, afiyah itu terdiri dari 10 bagian. 9 bagian taghaful. Taghaful. Taghaful belakang nggak dengar, belakang nggak tahu kepada orang yang ngejahatin kita. Ngejahatin kita belakang. Fa'idza ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun. Apabila antara engkau dengan orang yang ada permusuhan kepadamu, itu Nabi bersikap bagaikan ini orang yang musuh, bagaikan sahabat sejati. Bagaikan sahabat sejati. Ada satu orang bilang kepada Nabi Muhammad, kamu yang dibilang murtad dari ajaran para leluhur. Yang orang-orang bilang itu sobi, yang keluar dari ajaran leluhur. Tahu Nabi jawabnya apa? Karena dia aja semun. Nabi gak sautin, Nabi gak klarifikasi macam-macam. Nabi cuma jawab, karena dia semun. Mereka nyangkanya begitu. Sudah. Berarti mereka dusta, mereka terlana, mereka terkutuk, mereka menipu, mereka memperlakukan. Enggak jawab seperti itu. Tapi Nabi Muhammad dia jawab dengan jawab dia semua mereka berprasangka udah selesai tanpa menjelek-jelekan orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian.
Karena Imam Ali Zainal Abidin dimaki-maki orang, dicaci maki orang, hingga beliau gelagat nggak dengar, gelagat nggak tahu, gelagat nggak sadar. Sampai itu orang yang lagi ceramah maki-maki sampai bilang, iya kani, yang saya maksud dengan maki saya kamu. Sayyidina Ali nengok ke arah dia berkata, wa angka urdi, katanya, dan saya memaafkanmu, dan saya beragak tidak mendengar keburukan itu dari kamu. Begitu. Yang saya tahu dari kamu cuma kebaikan. Begitu. Memaafkan. Radhiyallahu anhu warḍah. Nabi bilang, Nabi yang penuh rahmat dan kasih sayang dan pandai bersikap dan pandai mendidik. Tahu apa yang Nabi lakukan? Nabi mendidik para sahabat. Ay'ajaz ahadukum ayyakuna mithla Abi Dhamdam? Apa nggak bisa salah seorang kalian menjadi seperti Abu Dhamdam? Siapa tuh Abu Dhamdam? Keluar dari rumahnya, periksa duit, mau sedekah nggak punya duit. Akhirnya dia bilang, ya Rabb, hari ini saya bersedekah dengan harga diri dan kehormatan saya. Yang ganggu saya, yang ngatain saya, yang gosipin saya, dan itu sedekah saya dengan memaafkan mereka semua. Sebelum dan setelah mereka lakukan, sudah saya maafkan. Radhiyallahu anhu warḍah. Bisa nggak kita kayak begitu, kata Nabi Muhammad? Jadilah kita seperti itu. Kita kalau mau sedekah duit, nggak bisa ngasih semua orang. Innakum lan tas'un nas bi amwalikum. Kalian nggak bisa berbuat baik kepada semua manusia dengan harta kalian. Harta kita nggak cukup untuk berbagi kebaikan kepada semua orang. Betul nggak? Nggak bisa kita kasih duit kepada semua orang. Walakin tas'un nas bi akhlaqikum. Tapi kalian bisa berbuat baik kepada semua dengan akhlak kalian, dengan perangai kalian, dengan maaf kalian. Dan itu yang kita kenal dari para penyebar Islam di bumi Indonesia ini, di bumi Nusantara ini. Yang dikenal apa? Duitnya mereka? Bukan. Yang dikenal jabatannya mereka? Bukan. Yang dikenal masalahnya mereka? Bukan. Yang dikenal akhlaknya mereka, maafnya mereka, muamalahnya mereka, senyumnya mereka, kerendahan hati mereka. Qaumun kiramun sajaya aina man nazalu. Kemanapun mereka masuk, kemanapun mereka pergi, itu tempat yang mereka datangi menjadi harum dan menimbulkan kesan yang baik di setiap tempat. Al-awliya wa shalihin dan para pengikut Nabi Muhammad, kemana mereka masuk, membawa kesan yang baik di lingkungan yang mereka masuk. Karena itu hendaknya kita keluar dari majelis ini. Dari majelis ini kita keluar dengan kita membawa tekad untuk menjadi duta besar. Tahu duta besar, bahkan duta yang terbesar bukan yang mewakili negara, tetapi duta yang terbesar yang mewakili akhlaknya Nabi, yang mewakili rahmat dan kasih sayangnya Nabi dan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita berjumpa dengan siapapun, berjumpa dengan semua, dengan muslim maupun non muslim. Kita jumpa dengan semua, kita tunjukkan kepada mereka keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar ketampanan Nabi Muhammad lah. Kalau ketampanan Nabi Muhammad gak ada bandingnya, gak ada yang bisa mewakili. Tetapi akhlaknya Nabi, rahmatnya Nabi, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara sifatnya Nabi Muhammad. Itu tiap orang yang duduk dengan Nabi Muhammad merasakan kelembutan, kehangatan dari Rasulullah dan keramahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga semuanya merasa dirinya paling diperhatikan oleh Rasulullah, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba." Barang siapa yang melihat Rasulullah pandangan pertama, ketika pandangan pertama melihat Nabi Muhammad, dia langsung gemeter, langsung gentar, takut melihat di bawahnya Rasulullah
Sebab Rasulullah idza aqbal fi tariq ka'annahu jaisyun muqbil. Kalau beliau datang di satu jalan, muncul dari ujung jalan, seolah-olah tuh yang datang bukan Nabi sendirian, tapi bagaikan pasukan wibawanya, padahal beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia sudah duduk Muhammad Rasulullah, langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya jadilah kita orang-orang yang mencerminkan akhlaknya Nabi, yang membuat orang lain kalau duduk sama kita ingat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemanapun dia masuk menimbulkan kesan yang demikian mendalam, menimbulkan kasih sayang dan cinta yang demikian mendalam. Dan memang itu misinya Rasulullah, menanamkan kasih sayang, menanamkan cinta. Berbeda dengan misinya syaitan. Adapun misinya syaitan, innama yuridu syaitan ayyuji'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya membuat kita saling berselisih, saling dengki, saling benci. Nah, jangan jadikan itu semua sebagai sebab untuk kita saling bermusuhan. Dunia seisinya tidak sebanding untuk kita mengotori hati kita. Dunia seisinya tidak sebanding untuk kita mengeluarkan kata-kata yang buruk, untuk kita mengerjakan yang haram, untuk kita menanam permusuhan, memutuskan silaturahmi cuma gara-gara dunia seisinya. Apalagi dunia yang secuil doang, yang sedikit saja kita jadikan alasan untuk saling mendengki, mengotori hati, bermusuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Amin. Suksesnya majelis ini, tahu apa suksesnya majelis ini? Enggak peduli mati lampu atau enggak penting. Nabi Muhammad SAW zamannya enggak ada listrik. Tapi Nabi waktu pergi haji dihadiri oleh 100.000 umat Islam yang ikut haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi berkhutbah, berceramah, suara beliau didengar oleh 100.000 orang. Sampai wanita-wanita yang tinggal di kemahnya mendengar nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak peduli mati lampu atau tidak penting. Tapi suksesnya majelis ini, kalau kita keluar dari majelis ini, di hati kita udah nggak ada dengki lagi kepada siapapun. Kita keluar dari majelis ini tekad, saya nggak mau benci sama orang, saya nggak mau bermusuhan sama orang. Tekad keluar dari majelis ini mau saling memaafkan. Keluar dari majelis ini mau menjadi duta rahmat yang mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan manfaat kepada semua, menolong semua, menunjukkan keindahan Islam kepada dunia, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada siapapun. Dan begitulah yang diajarkan. Bukan dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu dia jalan di belakang orang tua. Nah, diriwayatkan katanya orang tua itu non muslim. Begitu dia jalan di belakangnya, bilang kenapa kamu nggak lewatin? Kamu kan lagi buru-buru. Begitu. Dibilang saya nggak berani jalan di depannya orang tua. Walaupun dia non muslim, lihat menjaga adab. Agama ini menang dan berjaya dengan berkat adab dan akhlak yang semacam ini. Kalau kita mau Islam menang di penjuru dunia, jadilah kita sebagai orang yang bersifat dengan sifat ini, berakhlak dengan akhlak ini. Sebab biarpun kita menguasai dunia seisinya, tapi kita kalah dalam akhlak, kita pecundang. Wa in kana mulkul ardi fi qabdati yadi. Walaupun kerajaan bumi di genggaman tangan, tapi kita kalah dalam akhlak, kita pecundang. Tapi kita kalah di dalam rahmat, kita pecundang. Tetapi kita mengerjakan hal yang haram, berucap yang haram, hati kita dipenuhi dengan hal yang haram, maka tetap pecundang. Waliyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita sekalian. Semoga Allah Ta'ala terangi hati kita. Semoga Allah Ta'ala terangi jiwa kita. Dan keladanan terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kubur kita terang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terangi kuburan orang tua kita. Allah Ta'ala lapangkan kuburan kita semuanya. Apabila kita meninggal dunia, Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan muslimin, muminin. Dan Allah Ta'ala jadikan kalimat terakhir kita ketika meninggal dunia kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada akhina Ustaz Ali Wafa. Amin.
para ulama, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada para pemimpin kita, para gubernur, dan juga perwakilan dari kepolisian dan TNI, semua para pejabat kita, dijadikan mereka sebagai orang-orang Amin. yang manfaat buat umat. Sebab Amin. mereka para ulama, para tokoh masyarakat, para pemimpin, mereka berada di barisan terdepan untuk mencerminkan akhlaknya Nabi. Amin. Mereka harus di barisan terdepan mencerminkan akhlaknya Nabi, mencerminkan rahmatnya Nabi Muhammad. Kalau bukan kamu yang mencerminkan rahmat Nabi, terus siapa? Kalau bukan kamu menjadi orang terdepan mencerminkan akhlaknya Nabi, terus siapa yang mau mencerminkan? Kamu diangkat sebagai tokoh dalam umat ini, sebagai ulama kah, sebagai pemimpin kah, untuk menunjukkan sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang harus dijalankan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Amin. Dan Allah jadikan akhlaknya Nabi Muhammad hidup dan menyala di rumah kita, Amin. menyala di pesantren kita, menyala di masjid-masjid kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Waj'alna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Amin. Allahumma hdina bihudak. Amin. Waj'alna mimman yusari' fi ridak. Amin. La tuwallina waliyan siwak. Wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Amin. اللهم أدم راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مشكورة. اكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأمصار، أيدهم بتأييد من عندك، نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، علمنا في العمل بطاعتك، في خدمة القائمين، إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، على آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Lampu. Oh.